Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali untuk mempelajari bahasa Arab, terutama dalam bidang linguistik, khususnya bagaimana kita memahami suatu kalimat agar penempatan kalimatnya itu sesuai atau benar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kalimat. Insya Allah kita sering memakainya ketika kita mempraktekkan bahasa Arab, yaitu kalimat amamah wa fawaiduha. Jadi pada kesempatan kali ini, pada video ini insya Allah kita akan pelajari tentang kalimat amamah wa fawaiduha. Kalimat amamah dan juga penggunaannya atau kegunaannya. Di sini bisa antum lihat nanti kalau untuk mentahqiq Qamus Adawatun Nahwi dan juga Al-Mu'jamul Ghani. Maka dari situ kita akan mengetahui kalimat amama itu. Pada sebelumnya, amama itu adalah dzarfu makanin. Mana dzarfu makan yaitu dzaraf makan yang bermakna tadullu ala anna syai'an qaddama syai'in. Maksudnya kalimat amama itu adalah bermakna menunjukkan pada sesuatu di depannya. Maksudnya dalam bahasa Indonya secara ringkas adalah bermakna di depan. Maka dari sini kita akan, dari makna amamah di sini kita akan mengetahui. Jadi mengetahui bagaimana kalimat amamah ini digunakan. Yang pertama tentunya kita akan mengetahui bahwa kalimat amamah ini adalah dinasobkan, yaitu nasob itu adalah dinasobkan atau fathah. Maka di sini kalau kita melihat i'rabnya disebut maf'ulun fihi. Kalimat amamah itu adalah maf'ul fihi, dzarfu makan, mansubun in udhifah. Maksudnya di sini kapan kalimat amamah di sini bisa dinasobkan atau dimansub, yaitu ketika in udhifah. Kalimat amamah itu bisa dinasobkan ketika udhifah, ketika dimudhafkan atau disandarkan. Contohnya di sini kita bisa melihatnya. Waqaftu amamal fasli aun. Jadi waqaftu amamal fasli. Maknanya saya berdiri di depan kelas, atau juga bisa ditanwinkan amaman dan lain sebagainya. Jadi pertama faidahnya, atau kita bisa melihat, membaca atau menggunakan kalimat amam ini dalam keadaan mansub. Mansubnya berarti ketika diidhafahkan kepada kalimat lain. Contohnya kalau kita melihat di sini, melihat kalimat amamah di sini, ini dimudhafkan kepada lafal al-fasli. Maka ketika dimudhafkan kepada lafal al-fasli di sini dinasobkan menjadi nasob atau fathah. Selanjutnya adalah kalimat amamah madmum atau dhammah. Contohnya di sini kita bisa melihat bahwa kalimat amamah di sini juga jadi maf'ulun fihi, maf'ul fihi. Dzarfu makan juga disebut dzarf makan, yang mana dibaca dhammah tapi dalam keadaan nasab. Kapan bisa didhammahkan itu? In quti'a anil idhafah. Ketika tidak diidhafahkan kepada kalimat lain. Contohnya misal waqaftu amamu. Waqaftu amamu. Saya berdiri di depan. Beda halnya dengan yang tadi ketika diidhafahkan atau disandarkan pada kalimat lain. Kalau disandarkan maka kita bisa membacanya atau
menulisnya dengan waqaftu amamal fasli atau waqaftu amamaka, dibaca mansub atau fathah. Beda halnya dengan cuma di inqita atau diputus, tidak diidhafahkan. Cuma menggunakan kalimat amamah itu. Maka di sini kalimat amamah dibaca dhammah. Mabni dengan dhammah dan dalam keadaan nasab. Oke. Kemudian selanjutnya kalimat amamah itu bisa dimajrurkan. Kalimat amamah majrur. Kapan bisa dimajrurkan? Ketika didahului huruf jar pastinya atau dalam hal jar. Tapi kapan diajarkan juga ketika kalimat amama itu idza kana amamu mu'arrabun bi'al. Ketika kalimat amama itu diberi lafal al atau diberi huruf al, alif lam. Contohnya misal sir ilal amami wala takhaf. Sir ilal amami wala takhaf. Berjalan ke depan, jangan takut. Di sini kalimat amamah di sini ini diberi al. Ini adalah alnya. Jadi diberi al, maka ketika diberi al harus dibaca majrur atau kasroh. Maka kita bisa membacanya sir ilal amami wala takhaf. Berjalanlah ke depan dan kamu jangan takut. Jadi ada 3. Kita bisa mansub. Kapan mansub? Kita ulangi lagi. Kapan itu bisa mansub? Ketika itu diidhafahkan kepada kalimat lain. Contohnya tadi amamaka, amamal fasli. Kemudian yang kedua dimajrurkan. Kapan dimajrurkan? Dimatmumkan atau didomahkan. Ketika di situ tidak diidhafahkan kepada kalimat lain. Contohnya cuma pakai kalimat amamah itu sendiri. Contohnya waqaftu amamu. Kemudian yang terakhir adalah kalimat majrur. Amam itu ajar majrur ketika dimu'rabkan dengan al. Ketika diberi al. Maka di sini ada kalimat terakhir atau poin yang terakhir yang kita bisa mempelajarinya. Yaitu kalimat amamah di sini juga bermakna amar. Makna perintah. Maka kita bisa mengetahuinya bahwa kalimat amama ini menjadi isim fi'il. Isim fi'il amar. Yang mana bermakna taqaddama atau juga bermakna intabi. Intabi atau hadar. Yaitu bermakna kalau yang pertama tadi taqaddama adalah bermakna ke depan atau maju. Sedangkan yang hadar atau intabi itu bermakna hati-hati. Kita mengambil satu saja, yaitu bermakna taqaddamah. Di sini kalimat taqaddamah, kalimat amamah itu dinasobkan dengan bermakna fi'il amar. Ini poin juga yang sangat penting. Jadi maka kalau kita menaruh di depan kalimat, contohnya amamaka ya akhi, amamaka ayyuhat talib. Itu bermakna kamu ke depan, maju. Gitu. Jadi amamaka ayyuhat talib. Jadi kalau kita menyuruh misal santri santri atau orang, maka kita bilang saja amamaka ayyuhat talib. Amamaka ya akhi. Ke depan itu maksudnya. Taqaddam. Itu makna lainnya. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Syukran katsiran ala husni istima'ikum wa ihtimamikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.